Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 Madrasah Aliyah Sederajat bab 7 tentang rangkuman dari materi pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia mulai bergeliat di awal abad ke-20 Masehi. Pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan memberikan pengaruhnya di Indonesia. Gagasan pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dipahami baik oleh tokoh-tokoh gerakan pembaruan di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Menurut Nurholis Majid, modernisasi adalah pengertian yang identik dengan pengertian rasionalisasi, dan hal ini berarti proses perombakan pola berpikir dan tata kerja lama yang tidak akliyah atau rasional dan menggantikannya dengan pola berpikir dan tata kerja yang baru, yang akliyah. Di awal abad ke-20, pemikiran pembaruan sudah mewarnai arus pemikiran gerakan Islam di Indonesia. Pembaruan di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh organisasi, keagamaan, dan sosial. Di antaranya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri dari organisasi Muhammadiyah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama, dan Haji Ahmad Sukarti Al-Irsyad, serta Zamzam, pendiri dari organisasi Persis. Jalur masuknya ide-ide pembaruan dari luar ke Indonesia. Yang pertama, melalui jalur haji dan mukim, yakni tradisi tokoh-tokoh umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji ketika itu bermukim untuk sementara waktu guna menimba dan memperdalam ilmu keagamaan atau pengetahuan lainnya. Dan yang kedua, jalur publikasi, yakni berupa jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaruan Islam, baik dari terbitan Mesir maupun Beirut. Yang ketiga, ada peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur Tengah. Selanjutnya adalah corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tradisionalis konservatis, dan yang kedua reformis modernis, serta yang terakhir adalah radikal puritan. Selanjutnya kita akan membahas organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Jam'iyatul Khair. Didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pelajar ke Turki, dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Para tokoh ulama Indonesia kebanyakan lahir dari organisasi ini, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, H.O.S. Cokroaminoto, Haji Samanhudi, dan Haji Agus Salim. Selanjutnya adalah Syarikat Islam. Syarikat Islam Indonesia adalah organisasi massa tertua yang berdiri sejak era kolonialisme. Didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905 Masehi. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi para pedagang muslim pribumi guna menandingi monopoli pedagang Tionghoa masa itu. Selanjutnya yang ketiga ada Persatuan Umat Islam atau Persis. Bukan Persis ya, Persatuan Umat Islam ini. Didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh di Pondok Pesantren Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911. PUI adalah gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Persyarikatan Umat Islam dan Organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah, pimpinan Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi. Jadi ini bukan Persis, mohon maaf, tapi PUI. Singkatannya adalah PUI. Yang keempat ada Muhammadiyah. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kaurman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi. Organisasi Muhammadiyah memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid atau pembaruan yang meliputi aspek-aspek tauhid, akidah, ibadah, muamalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam. Selanjutnya ada Al-Irsyad Al-Islamiyah.
Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 15 Syawal 1332 Hijriah atau 6 September 1914 Masehi. Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-Alamah Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori, seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan. Sejak awal berdirinya, Al-Irsyad Al-Islamiyah bertujuan memurnikan tauhid, ibadah dan amaliyah Islam, bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Organisasi selanjutnya adalah Persatuan Islam. Nah, kalau yang ini disingkatnya adalah Persis ya. Persis didirikan pada 12 September 1923 Masehi oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Persis lebih fokus terhadap pendidikan Islam dan dakwah dan berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh. Selanjutnya adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia. Organisasi ini berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. NU mengeluarkan fatwa jihad yang dikumandangkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan lebih dikenal dengan Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober 1945. Selanjutnya ada Majelis Islam A'la Indonesia. MIAI didirikan pada Selasa Wage 15 Rajab 1356 atau 21 September 1937 atas prakarsa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Majelis Islam A'la Indonesia merupakan wadah bagi ormas-ormas Islam di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan. Pada awalnya, organisasi ini hanya menjadi koordinator atau mediator untuk berbagai kegiatan, kemudian dikembangkan sebagai wadah untuk mempersatukan para umat Islam tanah air untuk menghadapi politik Belanda yang memecah belah para ulama dan partai Islam. Pada tahun 1943, organisasi ini dibubarkan karena penjajah yang berkuasa pada saat itu menganggap MIAI sudah tidak relevan dengan kebijakan penjajah. Untuk merealisasikannya, maka Majelis Islam A'la di Indonesia ini diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.